Am kuntum syuhada? Apakah engkau pernah menjadi saksi? Pernah menyaksikan enggak? Idh hadara Ya'qub al-maut. Ketika Yakub itu menghadapi kematian. Oh tidak ya Allah, karena masih jauh masanya. Nabi Yakub Masya Allah jauh di atas kami, gitu kan? Kalau kamu merasa nggak pernah menyaksikan, maka ini aku kabarkan. Aku sampaikan, pelajari ini semua. Ya anak Nabi Yakub kan berapa? Yang paling populer kan 12 itu kan? Ya Nabi Yakub. Nanti turun-turun ke bawahnya kan? Turun terus. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak kan ke Nabi Ibrahim alaihissalam, kan? Nanti saudaranya ke kiri ada Nabi Ismail yang alaihissalam. Nanti turun Nabi Muhammad SAW dari situ. Nabi Ishak, Nabi Yakub. Yakub ke siapa? Ke Yusuf dan saudara-saudaranya itu. Ya, tahukah Anda apa yang terjadi? Ini kan Nabi Yusuf sendiri anaknya sudah jadi apa waktu itu? Ya, Nabi Yusuf diangkat kan jadi pejabat tinggi. Ada yang mengatakan Perdana Menteri, ada yang mengatakan Menko, ya, Menko Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi, ya, ya di pembesar di Mesir saat ini, ya di Mesir saat ini itu masih raja, ada rajanya itu Perdana Menterinya atau penasihat ekonomi Nabi Yusuf alaihissalam itu, ya apa namanya Khazinatul Ardi, Khazinatul Ardi itu yang ya kalau sekarang kita Menko lah, Menko ekonominya gitu. Itu Masya Allah, kan anaknya kaya itu. Anaknya kaya banget, yang lainnya sukses berdagang. Tapi tahukah Anda apa yang disampaikan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam? Idh hadara Ya'qub al-maut, idh qala li banihi, ma ta'buduna min ba'di. Jadi ternyata yang paling penting itu warisan ketaatan. Jadi orang yang mengumpulkan kaya dengan ketaatan itu, dunia akan ikut. Anaknya sukses, anak-anak sukses. Nabi Ya'qub alaihissalam, anak-anaknya sukses, berkah, baik. Walaupun ada intrik, dinamika, itu ya dunia. Tapi pada akhirnya puncaknya bahagia gitu kan. Hanya nanti siapa yang bisa mempertahankan itu yang akan menjaga konsistensi kebahagiaannya. Jadi yang pertama diwariskan ketaatan. Begitu ketaatan itu disebarkan, Allah ridha. Kalau Allah sudah ridha, apa aja dikasih. Justru kalau bergeser dari ketaatan, cuma ikut dunia saja, konflik. Pada akhirnya keturunan-keturunan dari asbat yang 12 ini, kan, yang bergeser dari ketaatan, itu yang menjadikan konflik terus berkesinambungan. Sampai keturunan-keturunan genealogi melahirkan Yahudi dan sebagainya. Ya, sampai dengan kekinian. Yang ada kan konflik-konflik terus tuh. Karena kalau menjauh dari situ. Ya. Maka apa yang terjadi? Idh hadara Ya'qub al-maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Dikonfirmasi. Apa jawab mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Wa nahnu lahu muslimun. Ini konfirmasi dari Al-Quran. Karena kita nggak pernah tahu kisah itu, Allah menyampaikan kepada kita. Ya, makanya sebelum kita mendengar kisahnya, kita diminta dulu yakin tentang Allahnya. Maka disampaikan nih, kita belajar. Ya, di akidah pertama kan, rukun pertama kan tentang apa? Iman kepada Allah kan? Baiknya, maka kita belajar. Kenapa kita harus menuhankan Allah? Apa dasarnya Allah Tuhan? Nih dalil nasnya begini. Kalau nggak percaya, komparasikan dengan semua nas yang ada yang berbicara tentang Tuhan. Sampai engkau menemukan kebenaran. Nih logikanya begini nih. Kalau nggak percaya, uji dengan logika yang benar. Engkau akan menemukan kebenaran. Kalau memang ilmumu dipakai untuk menemukan kebenaran, bukan pembenaran, maka akan ditemukan. Ketika kita meyakini Allah sebagai Tuhan yang hak, menepikan yang lain karena alasan ini, nggak bisa ditolak itu alasannya. Dari nas, coba silahkan kumpulkan kitab-kitab yang lain yang berbicara tentang Tuhan. Tunjukkan. Ya, ada nggak di kitabnya langsung mengatakan, saya Tuhan, sembah saya misalnya. Nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Di Al-Quran jelas Allah mengatakan, Innani anallah, sayalah Allah. La ilaha illa ana, nggak ada Tuhan selain saya, fa'bud, disembah saya. Nanti dijelaskan Allah siapa, sifatnya apa, dan gambarannya. Nanti logikanya apa? Digambarkan. Kenapa Tuhan mesti satu, kenapa Tuhan mesti ahad, kenapa Tuhan mesti begini. Semua sifat itu melekatnya hanya pada Allah. Bandingkan. Ketika Anda sudah meyakini Allahnya Tuhan, yakin hak benar, maka semua yang disampaikan Allah benar semua. Nah, sekarang di antara yang difirmankan itu, kamu nggak pernah tahu tentang kisah Nabi Ya'qub. Nggak pernah bisa menyaksikan, karena kamu nggak ada di situ. Nih, saya sampaikan kisahnya. Jadi setelah kita meyakini Allahnya, kita meyakini semua yang disampaikan oleh Allah. Maka apa yang paling bermanfaat? Wariskan ketaatan. Wariskan amal saleh. Maka semua akan ikut. Anak-anak semua sukses dan sebagainya. Dan ternyata generasi Nabi Ya'qub itu muslim semua. Wa nahnu lahu muslimun. Semua muslim. Tuh, semua muslim. Konfirmasi itu. Dan mereka menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh Ibrahim alaihissalam, disembah Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam. Ya, jadi sama. Dan semua yang disembah itu sama dengan Tuhannya siapa? Nabi Muhammad SAW dan Tuhannya kita semua. Tapi yang ingin saya sampaikan itu mengonfirmasi tentang memohon kekayaan dalam ketaatan. Kaya dengan ketaatan, maka akan mengikutkan dunia di dalamnya. Tapi kalau Anda ikut dunia, maka belum tentu ketaatan mengikutinya. Maka kita memohon kepada Allah, diantaranya apa? Aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Ya Allah, mohon kaya akan kami dengan ketaatan kepadamu dan jauhkan dari maksiat.
Wa bifadlika amman siwak. Allahu Akbar, ini puncaknya. Dan semua keutamaan hanya darimu saja. Saya nggak pengen dari selainmu ya Allah. Jadi kalau Anda bekerja, dapat jabatan di struktural, birokrasi, maka Anda dapat yang paling utama. Ya Allah berikan. Ya, walaupun manusia mengatakan, Pak, Bapak ditempatkan direktur utama. Allah berkehendak, manajer aja dulu. Ya, itu yang paling utama buat kita. Sampai pensiun di level manajer misalnya, Alhamdulillah. Karena boleh jadi ketika dapatkan direktur utama, ternyata tempat bergaulnya penuh dengan maksiat. Rapatnya di tempat yang ada maksiatnya. Kumpul-kumpulnya ada harta-harta yang kurang jelas. Ini yang aman buat kamu. Fadlun. Fadlun, dhalikal fadlu minallah. Wa kafa billahi syahida. Ya, itu doa yang biasakan diminta. Saya juga mencoba membiasakan dan alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Pokoknya kalau riwayat bersanad itu, semua terbukti itu. Ya, nggak ada melesetnya sedikit pun. Semua terbukti. Kalau riwayat bersanad, semua terbukti. Sepanjang sahih sanadnya. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Wa bifadlika amman siwak. Biasakan ya. Terutama hari Jumat minta tuh. Ya, bapak-bapak yang Jumatan, ikhwan, setelah selesai Jumatan, jangan langsung pergi. Minimal baca dulu zikir, doa itu baca dulu. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Ya, itu terijazahkan tuh dari doa-doa itu teriwayatkan. Ya, kemudian kitab